Kingdom Plantae atau kerajaan tumbuhan. Tumbuhan memiliki ciri memiliki banyak sel atau multiseluler, autotrof atau dapat memproduksi makanan sendiri. Organisme eukariotik memperoleh makanan dengan berfotosintesis. Bisa bereproduksi dengan dua cara, yaitu seksual maupun aseksual. Kingdom Plantae meliputi lumut atau Bryophyta, paku-pakuan Pteridophyta, dan tumbuhan biji Spermatophyta. Bryophyta atau tumbuhan lumut merupakan peralihan antara Thallus dan Cormus. Habitatnya di darat, lembab, dan basah. Higrofit. Mengalami metagenesis atau pergiliran keturunan. Tidak memiliki pembuluh angkut atau non-tracheophyta. Siklus hidup atau metagenesis lumut. Spora yang jatuh pada tempat yang cocok akan tumbuh menjadi protonema. Protonema akan tumbuh menjadi tumbuhan lumut. Tumbuhan dewasa akan menghasilkan sel kelamin, yaitu antheridium sebagai penghasil spermatozoid dan archegonium sebagai penghasil sel telur. Hasil pembuahan antara ovum dan spermatozoid disebut sigot. Sigot akan tumbuh menjadi sporogonium. Sporogonium dewasa akan menghasilkan spora dalam bentuk sporangium atau kotak spora, dan sporangium disebut sporofit, dan tumbuhan lumut disebut gametofit. Tumbuhan lumut dibagi menjadi dua kelas, yaitu lumut hati, hepatise, dan lumut daun atau musci. Lumut hati atau hepatise, lumut yang berbentuk seperti selembar daun kecil dan ujungnya berbelah-belah. Pada lembaran ini terdapat archegonium dan antheridium, misalnya Riccia dan Marsantia polymorpha. Lumut daun atau musci, lumut yang terdapat struktur mirip batang dan daun yang tersusun spiral. Biasanya hidup di pecahan genting atau tumpukan bata, misalnya Pogonatum kiratum dan Sphagnum fibrinatum. Paku-pakuan atau Pteridophyta, tumbuhan yang telah memiliki akar, batang, dan daun sejati atau kormus. Akarnya berupa akar tinggal atau akar tongkat, batangnya bersisik, bercabang, dan ada yang berkayu. Sudah memiliki jaringan pembuluh pengangkut xilem dan phloem. Daun penghasil spora disebut daun fertil, sporofil, dan yang tidak menghasilkan spora disebut daun steril atau tropofil. Berkembang biak bergiliran atau metagenesis, vegetatif dengan spora dan generatif dengan membentuk gamet. Metagenesis tumbuhan paku. Spora yang telah masak jatuh pada tempat yang cocok membentuk protalium. Protalium menghasilkan antheridium sebagai penghasil spermatozoid atau sel kelamin jantan, dan archegonium sebagai penghasil sel telur atau sel kelamin betina. Hasil pembuahan disebut sigot yang akan tumbuh menjadi tumbuhan paku. Tumbuhan paku dewasa akan menghasilkan spora. Tumbuhan paku disebut sporofit dan protalium disebut gametofit. Klasifikasi tumbuhan paku dibagi menjadi 4 kelas. Paku lumut, paku ekor kuda, paku kawat, dan paku benar. Paku lumut, Psilophytinae, contohnya Psilatum nudum. Paku ekor kuda atau Equisetinae, contohnya Equisetum debile. Paku kawat, Lycopodinae, misalnya Pakurane atau Silaginella caudate, dan paku rambut, Lycopodium. Paku benar, Filicinae, contohnya paku tiang. Paku suplir, Adiatum coneatum. Paku semanggi, Marsilea crenata. Paku tanduk rusa, Platycerium biforma. Paku sarang, Asplenium nidus. Tumbuhan biji atau spermatophyta, tumbuhan yang secara umum berkembang biak dengan biji, sering disebut juga tumbuhan berbunga atau anthophyta. Akar, batang, dan daunnya sejati atau kormus. Berdasarkan letak bakal bijinya, tumbuhan biji dibagi menjadi dua, yaitu tumbuhan biji terbuka, Gymnospermae, dan tumbuhan biji tertutup, Angiospermae.
Tumbuhan biji terbuka atau gimnospermae. Tumbuhan biji yang bakal bijinya terbuka dan terlihat dari luar serta tidak dilindungi oleh daging buah yang menyusun putik dan bakal buah. Alat kelamin jantan dan alat kelamin betina disebut strobilus yang mengandung sporangia. Letaknya ada yang pada satu pohon tetapi letaknya terpisah, disebut monoseus. Dan ada yang tidak pada satu pohon tetapi letaknya pada pohon yang berlainan, dioseus. Jadi ada pohon jantan dan ada pohon betina. Pembuahannya atau fertilisasinya tunggal. Berakar tunggang, umumnya berbentuk pohon besar, batangnya bercabang karena berkambium, daunnya berbentuk jarum atau ada yang lebar. Gymnospermae dibagi menjadi 3 suku, yaitu Cisadinae, contohnya Pakis haji atau sikas rumpi. Genetaceae, contohnya melinjo, Cnetum cnemon. Coniferae, contohnya Pinus, Pinus mercusii, damar, Agathis alba. Manfaat tumbuhan biji terbuka antara lain sebagai bahan industri kertas, yaitu batang pinus, sebagai bahan makanan, melinjo, sebagai tanaman hias, pakis haji. Tumbuhan berbiji tertutup atau angiospermae. Cirinya tumbuhan biji umumnya berbunga. Bakal bijinya tertutup dan tidak terlihat dari luar serta dilindungi oleh daging buah. Berdasarkan keping bijinya, angiospermae dibagi menjadi 2, yaitu tumbuhan berkeping biji 1, monokotil, dan tumbuhan berkeping biji 2, dikotil. Tumbuhan berkeping biji 1 atau monokotil. Cirinya, tumbuhan biji tertutup yang memiliki keping biji atau kutiledon 1. Batangnya tidak berkambium sehingga tidak bercabang. Pembuluh pengangkutnya tersusun tidak teratur. Susunan akarnya serabut. Daunnya umumnya berbentuk pita. Tulang daunnya sejajar atau melengkung. Bagian-bagian bunga berjumlah 3 atau kelipatan 3. Beberapa suku pada monokotil. Gramineae atau suku rumput-rumputan, misalnya Oryza sativa, padi, Triticum sativum, gandum, jagung, zeamais. Palmae, suku pinang-pinangan, contohnya aren, Arenga pinnata, sagu, Metroxylon sagu, kelapa, Cocos nucifera, kelapa sawit, Elais guinensis, salak, Salaka edulis. Liliaceae atau lili-lilian, suku bawang-bawangan, contohnya lidah buaya atau aloe vera, bawang merah, Allium ascalonicum, bawang putih, Allium sativum. Musaceae atau suku pisang-pisangan, misalnya pisang, Musa paradisiaca, pisang hiasan, Musa ornata. Orchidaceae atau suku anggrek-angrekan, misalnya anggrek bulan, Phalaenopsis amabilis, vanili, Vanili planifoli. Singgibraceae atau jahe-jahean, contohnya jahe, Singiber officinale, kunyit, Curcuma domestica, Laos alpina galanga, kencur, Kaempferia galanga. Tumbuhan berkeping biji 2 atau dikotil. Memiliki ciri tumbuhan berbiji tertutup yang memiliki keping biji atau kutiledon 2. Batangnya berkambium sehingga bercabang. Pembuluh pengangkutnya, xilem phloemnya tersusun melingkar teratur. Susunan akarnya tunggang. Daun umumnya berbentuk pita, terletak tersebar berhadapan atau berkarang. Tulang daunnya menyirip atau menjari. Bagian-bagian bunganya 2, 4, dan 5 atau kelipatannya. Beberapa suku pada tumbuhan dikotil. Euphorbiaceae atau suku getah-getahan. Apabila dilukai, bagian tubuhnya akan mengeluarkan getah berwarna putih. Contohnya singkong, Manihot utilissima, karet, Havea brasiliensis. Papilionaceae atau suku kacang-kacangan. Mahkota bunganya berbentuk kupu-kupu, buahnya polongan. Contohnya kacang tanah atau Arachis hypogea, kacang panjang, Vigna sinensis. Solanaceae atau suku terong-terongan, bunga berbentuk bintang atau trompet, buahnya buni atau buah kotak.
lapisan dalam berair atau berdaging. Contohnya kentang, Solanum tuberosum, tomat, Solanum lycopersicum, cabai kecil atau lombok atau cengkeh, Capsicum anum, Malvaceae atau suku kapas-kapasan. Contohnya kembang sepatu atau Hibiscus rosa sinensis, kapas, Gossypium barbadense. Rutaceae contohnya jeruk bali, Citrus maxima, jeruk nipis, Citrus aurantifolia. Myrtaceae atau jambu-jambuan, contohnya jambu air, Syzygium aqueum, cengkeh, Syzygium aromaticum, salam, Eugenia polyantha. Demikianlah klasifikasi pada tumbuhan atau kingdom plantae.